Halo guys, jadi hari ini aku akan cerita kepada kalian tentang bagaimana sih proses aku sampai bisa bekerja di Jepang. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, untuk kalian semua yang suka dengan video-video untuk bekerja di Jepang, segala tips yang berguna ketika kalian bekerja di Jepang, maka silahkan follow dan subscribe akun aku ya. Oke, jadi dulunya aku itu bekerja di Nagoya, di Aichi-ken selama 2 tahun, dan aku bekerja sebagai Tokuteigi no job kaigoshi atau perawat di panti jompo. Dan sebelum itu background aku itu adalah lulusan S1 bahasa Jepang dan sastra Jepang di Indonesia, tepatnya di Universitas Diponegoro. Dan pada saat itu untuk level bahasa aku itu hanya N3, jadi belum terlalu jousu atau belum semahir itu ya. Ibaratnya bahasa Jepangnya itu cuman di buku aja. Aku nggak bisa ngomong sama sekali. Dan ketika aku pertama kali di Jepang pun itu aku nggak ngerti apa yang orang Jepang katakan ketika mereka ngomong, karena ngomongnya itu ya joshi aku atau leader aku itu ngomongnya cepet banget dan hayakuchi, alias bisa ngomong dengan sangat cepat ya untuk orang Jepang. Dan aku mendapatkan leader yang seperti itu, padahal bahasa Jepangku itu udah aku nggak gunain selama 2 tahun dan aku hanya lulusan N3. Dan iya, kenyataannya memang sesulit itu bahasa Jepang ketika kalian belum terbiasa untuk mendengarkannya di real life. Tetapi setelah kurang lebih mungkin 6 bulan aku jadi terbiasa dengerin apa yang dia katakan, karena ngomongnya emang cepet banget. Tidak semua orang Jepang ngomongnya cepet banget seperti itu ya. Dan memang butuh proses. Mungkin untuk kalian yang baru yang ingin ke Jepang dan level bahasa Jepangnya baru N5 seperti itu, bisa sangat dimaklumi ya menurut aku ya. Karena aku yang sudah N3 dan sudah terbiasa mendengarkan bahasa Jepang, sudah musik Jepang dan sebagainya, untuk pertama kali ke Jepang itu masih sangat sulit untuk menangkap apa yang mereka katakan seperti itu kan, karena kebetulan ngomongnya cepet banget. Dan untuk kalian yang baru N5 dan ingin bekerja di Jepang, jangan khawatir, semua orang itu mengalami proses yang namanya kesulitan dalam memahami bahasa Jepang ketika baru pertama kali datang ke Jepang. Dan kalian akan terbiasa jika kalian juga mengusahakan untuk bisa menghandle hal tersebut. Jadi selama 2 tahun aku menggunakan visa Tokuteigi no untuk bekerja di Nagoya, Aichi sebagai kaigoshi. Kemudian setelah itu aku mengalihkan pekerjaanku menjadi Gijinkoku, visa Gijinkoku atau visa kerja Jepang seperti itu, yang syaratnya adalah memiliki kemampuan bahasa Jepang yang lumayan cukup seperti itu ya, tinggi N3 N2 seperti itu, dan harus lulusan D3 ataupun S1. Jadi ya, karena aku Tokuteigi no dulu pas Indonesia, syarat untuk Tokuteigi no sendiri itu adalah sudah JLPT N4 dan lulus tes keahlian khusus atau FSW. Itu 2 syaratnya. Kemudian kalau kalian tertarik untuk Kenshusei, cara yang terbaik adalah kalian masuk ke LPK dan belajar di sana selama 3-4 bulan, kemudian belajar bahasa Jepang dan belajar keterampilan khusus tertentu yang dibutuhkan untuk ketika kalian bekerja di Jepang. Dan di sana kalian di LPK kalian akan diajari untuk misalnya pekerjaan mengelas, maka kalian belajar untuk mengelas. Kalau kalian masuk di panti jompo, maka kalian akan masuk ke panti jompo selama sebulan atau berapa gitu, tergantung LPK kebijakannya seperti itu. Visa Gijinkoku ya, ini bahasa Jepangnya itu cukup diterapkan N3 minimal ya untuk untuk engineering atau IT. Dan untuk aku yang karena memang lulusan bahasa Jepang, tergantung perusahaannya sebenarnya. Kalau menurut aku sih minimal N2, ataupun kalau memang ada N1 seperti itu akan memudahkan ketika kalian bekerja saat di Jepang untuk visa Gijinkoku, karena semuanya harus kalian handle sendiri. Jadi untuk berikutnya, perbedaan antara Gijinkoku, Tokuteigi no dan Kenshusei. Dari yang pertama Kenshusei.
Oke, untuk level bahasanya cenderung lebih rendah. Kemudian untuk biayanya ya, aku bisa katakan dulu aku pernah bekerja di LPK selama kurang lebih 1 tahun ya. Dan di sana aku belajar bahwa Canvasay itu diminta untuk membayar sekitar 15 juta untuk yang bayar di muka seperti itu. 15 juta, 20 juta, 25 juta, seperti itu tergantung dari LPK yang menangani kalian. Dan untuk Tokutegino itu karena visa kerja agak cukup tinggi, itu sekitar 20 sampai 35 juta atau 30 juta. Kembali lagi ke LPK-nya ya. Dan untuk visa Ginkoku, kalau misalkan kalian menemukan tempat yang bisa membantu kalian untuk dari Indonesia seperti itu langsung ke Jepang yang masih newcomer seperti itu, maka kalian bisa cari untuk Ginkoku dari Indonesia, bukan dari Jepang. Visa Canvasay dan Tokutegino itu ada kumiai yang akan menaungi kita. Jadi untuk apartemen, untuk sehari-harinya kita itu sudah disediakan. Ketika kita masuk, kita tinggal tempati apartemen yang ada di sini yang sudah disediakan oleh perusahaan yang akan memperkerjakan kita. Namun jika kalian masuk dengan visa Ginkoku, maka semuanya kalian harus persiapkan sendiri, baik dari visanya, pasportnya, perjalanan menuju ke sininya, biaya pesawatnya, ketika sampai di sini, semuanya itu harus kita handle sendiri untuk visa Ginkoku. Apartemennya, untuk barang-barang mengisi apartemennya, itu kalian bayangkan sebenarnya itu sama aja biayanya yang kita perlu keluarkan untuk Canvasay, untuk Tokutegino, untuk yang Ginkoku. Sebenarnya itu biayanya itu sama aja menurut aku ya, hanya bedanya di depan dan di belakang, alias ketika kita sampai di Jepangnya. Dan aku itu mencari di sini Ginkoku ya, aku di Ginkoku mencari apartemen itu bayar sekitar 20 juta, bayar sekitar 15 juta, itu tergantung harga dari apartemen yang kita akan tempati. Untuk perbedaan Canvasay, Tokutegino, dan Ginkoku, kalian mungkin sudah agak sedikit lebih paham ya di sini. Biayanya itu kurang lebih yang dipersiapkan itu harus beberapa puluh juta, 20 juta, 30 juta seperti itu, tergantung ya. Dan untuk pembayarannya, jadi dulu aku itu sempat kerja di LPK dan tahu kalau ada LPK yang mau menalangi, ada LPK yang tidak mau menalangi untuk biaya proses pemberangkatan ke Jepang. Jadi dalam kasus aku itu membayar dengan biaya sistem cicilan atau dana talangan tersebut, dan aku membayar sekitar 35 juta yang aku bayarkan setelah aku sampai di Jepang, dan aku bayarkan sekitar 3 juta per bulan sampai 1 tahun ya kurang lebih. Dan itu menurut aku sangat membantu ya, karena aku tidak punya uang sebanyak itu untuk langsung membayarkan semuanya 35 juta. Dan untuk kalian ya, sekarang ini banyak sekali LPK yang mungkin kalian harus cari ya satu persatu apakah ada yang menyediakan dana talangan atau tidak, sehingga kalian itu bisa berangkat ke Jepang dengan sedikit terbantu ya, karena biaya 30 juta, 20 juta tidak sedikit kan, apalagi UMR Indonesia sangat sedikit, 2 juta, 2,5 juta. Di Jakarta belum lebih banyak, Tapangan juga banyak, seperti itu kan ya. Jadi menurut aku ya, untuk Canvasay dan Tokutegino itu cara terbaiknya adalah untuk masuk ke LPK terlebih dulu, belajar bahasa Jepang, belajar kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja di Jepang. Dan untuk Ginkoku, siapkan uang dana untuk masuk di apartemen, dan kalian harus bisa berbahasa Jepang yang cukup baik karena semuanya kalian akan urus sendiri untuk yang Ginkoku. Seperti aku yang sekarang ini itu bekerja di kumiai di Jepang ya, baru jalan berapa hari. Oke. Dan menurut aku kerja di Jepang itu, kalau asalkan kita bekerja dengan baik, kita bisa bahasa Jepang, kita berusaha untuk selalu upgrade diri, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan akan disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang Jepang maksudnya ya.
tidak ada ya, di Jepang itu tidak ada mengurusi hal pribadi orang lain. Misalnya kita punya masalah di rumah, kita tidak akan tanyain seperti kita belum menikah, umurnya sudah tua, tidak akan yang tetangga yang ngomongi kita seperti itu. Oke, untuk kalian yang ingin bekerja di Jepang, semangat ya, dan see you in this video.